Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM F2020 01 020, kelas A1, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang stereoisomer. Sebelumnya, apa sih stereoisomer itu? Stereoisomer adalah molekul-molekul yang mempunyai rumus molekul dan konektivitas sama, tetapi berbeda posisi atom-atom penyusunnya atau bentuk 3 dimensi susunannya. Apa yang membuat stereoisomer begitu unik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mampu berpikir dan membayangkan bukan hanya gambar 2 dimensi, tetapi juga ruang 3 dimensi. Hal ini disebabkan fakta bahwa stereoisomer adalah isomer karena atom mereka berbeda letak dari yang lain dalam hal penataan ruang atau 3 dimensinya. Penataan ruang atom memperhatikan bagaimana partikel atom yang berbeda dengan molekul yang terletak di sekitar ruang dari senyawa organik, yaitu rantai karbon. Dalam hal ini, pengaturan tata ruang dari suatu molekul organik akan berbeda jika atom bergeser dalam arah 3 dimensi, bahkan oleh 1 derajat. Hal ini membuka kemungkinan yang sangat luas pada keberadaan molekul yang berbeda, masing-masing dengan penempatan atom yang unik dalam ruang 3 dimensi. Enantiomer. Jadi stereoisomer yang penting adalah bayangan cermin. Gambar berikut memberikan contohnya antara perbedaan molekul kiral dan akiral. Berikut contoh dari enantiomer tadi. Dari gambar di atas, gambar A, bromoklorofluorometan adalah molekul kiral yang stereocenter atau pusat kiral. Ditunjuk jenis stereoisomer yang penting adalah bayangan cermin. Rotasi gambar cermin tidak menghasilkan struktur asli. Untuk menempatkan di gambar cermin, obligasi harus dirusak dan direformasi. Gambar B sebaliknya, di klorofluorometan dan gambar cermin yang bisa diputar sehingga mereka superposible atau tidak dapat bertumpukan. Tahapan menentukan keisomeran beberapa molekul sebagai berikut. Yang pertama, menentukan konfigurasi molekul dengan menggunakan sistem R atau S, seperti yang pernah dijelaskan. Mengenai bayangan atau pencerminan molekul, tidak semua menunjukkan struktur molekul yang kasat mata langsung. Apabila molekul digambarkan secara 3 dimensi, sering membuat banyak pembaca gagal paham. Bila sudah demikian, ingin rasanya segera meraih pemodelan molekul untuk segera melihat bentuk visible-nya. Yang kedua, memasangkan konfigurasi dan menyimpulkan seperti pada skema. Konfigurasi R akan menghasilkan bayangan dengan konfigurasi S. Ini berlaku timbal balik dan dapat dikombinasi menjadi lebih dari satu atom C kiral dalam satu molekul. Perbedaan isomer konstitusional dan stereoisomer. Perbedaan utama antara isomer konstitusional dan stereoisomer adalah isomer konstitusional molekul yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi susunan atom yang berbeda. Sedangkan stereoisomer adalah molekul yang memiliki rumus molekul dan susunan atom yang sama tetapi susunan ruang yang berbeda. Contoh obat yang mengandung stereoisomer yang pertama itu obat thalidomid. Obat ini dipasarkan di Eropa sekira tahun 1959 sampai 1962 sebagai obat penenang. Obat ini memiliki 2 enantiomer, di mana enantiomer yang berguna sebagai obat penenang adalah R-thalidomid. Tetapi ibu hamil yang mengkonsumsi enantiomernya yaitu S-thalidomid justru mengalami masalah dengan pertumbuhan anggota tubuh janinnya. Sedikitnya terjadi 2000 kasus kelahiran bayi cacat pada tahun 1960-an. Hal ini merupakan tragedi besar dan tidak dapat dilupakan dalam sejarah obat-obat kiral. Yang kedua itu nikotin. Min nikotin dilaporkan lebih beracun dan berbahaya dibandingkan dengan positif nikotin. Tanda positif menyatakan arah rotasi polarimeter sesuai arah jarum jam, sedangkan tanda negatif menyatakan arah rotasi polarimeter melawan arah jarum jam. Yang ketiga itu tiroksin. Tiroksin adalah hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid atau min tiroksin meregulasi metabolisme tubuh, sedangkan positif tiroksin tidak menghasilkan efek regulasi apapun.
Stereoisomer bukanlah isomer-isomer struktur. Mereka mempunyai urutan keterkaitan atom-atom yang sama. Stereoisomer hanya berbeda susunan atom-atomnya dalam ruang. Berdasarkan strukturnya, stereoisomer digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, enantiomer adalah yang antara satu sama lain merupakan bayangan cermin. Yang kedua, diastereomer adalah yang bukan merupakan bayangan cermin. Contohnya adalah isomer cis dan trans. Berdasarkan mudah tidaknya berubah dari satu stereoisomer ke stereoisomer yang lain, stereoisomer dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, isomer-isomer konformasi atau konformer-konformer, yaitu mereka yang dapat berubah dari satu stereoisomer ke stereoisomer yang lain dengan hanya melalui pemuatan ikatan tunggal. Yang kedua, isomer-isomer konfigurasi, yaitu mereka yang hanya dapat berubah dari satu stereoisomer ke stereoisomer yang lain melalui pemutusan atau penyambungan kembali ikatan-ikatan kovalen. Baik, itulah tadi penjelasan saya secara singkat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.